Siapa nih yang hobinya masak-masak bahkan sebelum subuh? Jangan sampai seperti cerita yang satu ini. Jadi cerita ini dialamin sama seseorang yang bernama Indi di salah satu kos di daerah K di Jawa Tengah. Waktu itu masih masa ospek. Satu kamar itu Indi bareng temennya. Katakanlah Indi itu orang yang sensitif dengan hal yang seperti itu. Di malam pertama, mereka udah diajak kenalan sama penghuni lain yang ada di kosan itu. Di tengah malam, Indi dan temannya yang bernama Lia mendengar ada suara langkah sepatu heels di depan pintu kamar kos mereka. Mereka sama-sama terbangun, saling pandang, namun tidak ada satupun yang berani untuk membicarakannya. Mereka baru ngobrol keesokan harinya. Indi lumayan sedikit tenang di situ karena dia masih bisa berpikir positif. Ternyata temennya juga ngedengar suara yang sama. Tetapi ada sesuatu hal tentang sepatu heels ini. Malamnya muncul gangguan lagi. Indi dan Lia terbangun tepat pukul 1 dini hari. Mereka dikagetkan dengan suara gedoran gak nyantai di pintu kosan mereka. Mereka sama-sama gak ada yang berani untuk membuka pintu. Karena kebiasaan di kos tersebut, kalau ngetuk itu nyebut nama, kalau nggak minimal nyebut nomor pintu. Karena itu untuk memudahkan siapa yang akan dicari. Namun gedoran ini sama sekali tidak menyuarakan apa-apa. Hanya suara gedoran 3-4 kali dengan tempo yang cukup lambat. Gedorannya sama sekali nggak nyantai. Dan itu terjadi di jam 1 dini hari. Singkat cerita, di hari ketiga ospek, Indi ini diwajibkan membawa suatu makanan tertentu. Karena dia masih nggak tahu daerah sekitar situ, akhirnya dia putuskan untuk memasak makanannya sendiri. Indi bangun sebelum subuh, masak di dapur kosannya. Lagi enak-enaknya motong sayuran, tiba-tiba dia dengar TV di belakangnya itu dinyalakan. Dia kira itu salah satu penghuni anak kos itu kan. Tiba-tiba ada suara dari belakang Indi, tanya, "Masa opo dek?" Ini masih fokus nih, motong-motong sayurannya. Dia ngejawab, "Oh, ini mbak, masak sarden sama tumis." Indi asing banget suara itu. Dia nggak kenal sama pemilik suara itu. Tiba-tiba dijawab lagi dong sama yang di belakang, "Wingi tak ketok lawangi kok ora dibuka." Indi cuma terdiam terpaku di situ. Dia dengar suara langkah sepatu heels dan tawa dari lantai atas kosannya tuh keluar dari pintu supir. Sampai sekarang gue gak ngerti siapa yang ada di dalam kamar waktu itu bareng gue. Udah denger cerita barusan? Kalau belum, cek pos sebelum ini ya. Kita lanjutin ceritanya. Jadi setelah gue sadar kalau teman tadi yang gue lihat itu ikut bareng yang lain, ternyata asli sepanjang malam itu tuh rasanya gak enak banget. Cuma bisa diem. Diajak bercanda gimana pun tuh gak bisa ketawa, gak mood rasanya. Karena gak mungkin kan tiba-tiba teman gue bisa punya kembaran gitu kan. Yang jelas yang gue lihat di kamar itu bukan manusia. Gue lupa waktu itu berapa orangnya, yang pasti lebih dari 5 lah pokoknya. Ada 3 orang yang mengalami kejadian aneh. Gue sama 2 teman gue yang lain. Sumpah di sini gue lupa siapa 2 orang ini, tapi kita sebut saja ada Ari sama Rizky lah ya. Mereka masih bisa bercanda tuh sepanjang bakar-bakaran, ketawa-ketawa, teriak-teriak, ngomong aneh-aneh lah pokoknya. Nah, beres bakar-bakaran kita mulai rebah-rebahan tuh. Ada yang mabar, ada yang nonton YouTube, ada yang sebat doang di teras. Yang pertama kali gue notice itu si Ari. Dia lagi sebat sendirian di pojokan teras gitu. Gue samperin, gue tanya dong, "Kenapa Ri? Kena juga nih lau." Dia diem aja, mukanya sama sekali nggak ada senyum-senyumnya. Parah, tegang banget. Dia nggak mau cerita saat itu. Dia takut ngerusak mood yang lain. Dia bilang besok aja ceritanya, waktu pulang. Keesokan harinya waktu pulang, barulah si Ari ini cerita. Jadi semalam setelah beres bakar-bakar, itu kan ada yang buang sampah, ada yang sapu-sapu gitu kan. Nah, sampah di depan itu penuh. Ari kebagian buang sampah di sampah bagian belakang, di dapur, deket dapur. Nah, di belakang dapur itu ada halaman kecil, terus ada pagar pembatas. Di belakang tembok pembatas itu ada kebun, banyak pohon-pohon, banyak tanaman-tanaman gitulah. Pas Ari lagi buang sampah, lagi masukin kresek sampahnya, dia dengar dari belakang ada yang ngetawain. Dia pikir anak-anak nih lagi ngeprank kan. Pas dia beres buang sampah, dia noleh ke belakang dong, ke arah kebun. Di salah satu pohonnya, di salah satu dahannya, kata Ari, itu lihat ada perempuan lagi duduk di situ, lagi ngeliatin dia sambil senyum ketawa-ketawa, mirip-mirip kuntilanak lah kata Ari. Tapi bukan sembarang kunti. Ini kunti megang kepalanya sendiri sambil senyum-senyum ketawa-ketawa. Wah, di situ Ari paniknya bukan main. Dia merem
noleh balik ke belakang, dia jalan sambil ngintip-ngintip, jadi nggak melek seutuhnya. Dia ngintip-ngintip bareng kumpul anak-anak lagi. Dan semenjak itu dia langsung berubah rasanya moodnya. Nah, pas si Ari cerita di situ itu kan semua pada dengerin kan, lagi di mobil kan. Si Rizky ngomong, sialan, kenapa nggak pada cerita sih kemarin? Tahu gitu kita cabut kan? Mana gue juga kena lagi. Nah, disinilah cerita si Rizky dimulai.